Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukun ya talibat? Khair. Insyaallah ya. Semoga pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menuntut ilmu walaupun tidak dengan tatap muka. Bagaimana dengan semangatnya Antuna? Harus terus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Akhwat sekalian, setelah minggu lalu kita bahas tentang wakaf dan ibtidah, lalu ada naber. Saya harap Antuna sudah memahami tentang masalah wakaf dan ibtidah, lalu ada naber. Karena hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tajwid kita mengenai ayat-ayat gharibah. Nah, akhwat, di dalam Al-Quran ada beberapa tulisan yang sering dibaca tidak sebagaimana mestinya. Agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, maka berikut ini dijelaskan ayat-ayat tersebut dan cara membacanya. Nah, itulah ayat-ayat gharibah. Ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang dibaca tidak semestinya. Maksudnya gimana Ustazah? Nah, kita lihat. Yang pertama, bisa dilihat akhwat, Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Di sini ada tulisan wayab. Nah, di sodnya ini huruf sod, ada huruf sin. Nah, jika kalian jumpai ini di Quran surah Nani, ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Maka sod di sini kalau dia di atas akhwat, jika sin ini terletak di atas huruf sod, maka dibaca wayabsutu. Dibaca menjadi huruf sin, bukan huruf sod. Faham akhwat? Nah, saya ulangi ya. Coba Antuna lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Akan Antuna jumpai di sana ada kata wayabsutu. Di huruf shad ini, di atas huruf shad terdapat huruf sin kecil. Nah, jadi gimana bacanya Ustazah? Jika huruf sinnya di atas huruf shad, maka kata ini dibaca wayabsutu. Shadnya diganti dengan sin. Kita bacanya bukan wayabsutu dengan huruf shad, tapi kita bacanya dengan huruf sin, wayabsutu. Nah, ada lagi akhwat. Quran surah Al-A'raf ayat 69. Bastata. Nah, huruf sinnya berada di atas huruf shad. Lihat ya akhwat, perhatikan dia di atas huruf shad. Maka dibaca bastah. Diganti menjadi huruf sin.
Nah, itu ya akhwat, jika di atas maka dia diganti dengan huruf sin bacanya. Namun ada di Quran surah At-Tur ayat 37. Musaytirin. Nah, jika dia di bawah akhwat. Nah, jika huruf sinnya terdapat di bawah, maka kita membacanya boleh dengan musaytirun atau dengan shad, musaytirun. Faham? Saya ulangi, jika huruf sinnya terdapat di atas huruf shad, maka kita membacanya dengan huruf sin, waya besutu atau bastah. Nah, kebalikan, jika huruf sinnya ada di bawah huruf shad, kita bacanya boleh dengan dua cara. Boleh dengan huruf sin, boleh dengan huruf shad. Contohnya, musaytirun, ada sin di bawah huruf shad. Maka boleh dibaca musaytirun atau musaytirun. Faham akhwat? Nah, ada lagi Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 22, bimusaytir. Tetap dibaca bimusaytir. Nah, coba antun. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2 ya akhwat. Coba buka Quran surah Hud ayat 41. Nah, di sini ada yang namanya imalah. Jika antuna buka Quran antuna, di sana akan terdapat bacaan imalah. Quran surah Hud ayat 41. Nah, di sini maka bacanya gimana Ustazah jika imalah? Dibaca dengan miring, yaitu fathah yang dimiringkan ke kasrah dan alif yang dimiringkan ke ya. Majriha. Huruf ra dibaca tarqiq tipis. Majriha, majriha, wa mursaha. Majreha wa mursaha. Faham akhwat? Nah, itu imalah ya akhwat, dia dibaca miring. Nah, huruf alifnya dimiringkan ke ya, maka dia dibaca seperti e-nya orang timur. Majreha wa mursaha. Bisa antuna lihat nanti di Quran antuna ya. Lalu setelahnya ada Quran surah Hud ayat 42. Sekilas kalau kita baca ini irkab ma'ana. Nah, bukan seperti itu ya akhwat seharusnya kita baca. Maka ketika kita jumpa ini di Quran surah Hud ayat 42, bacanya dengan diidghamkan menjadi irkam ma'ana. Nah, yang benar ini ya akhwat, irkam ma'ana. Lalu dia diidghamkan. Bukan irkab ma'ana, bukan ya akhwat, tetapi irkam ma'ana. Nah, selanjutnya ada Quran surah Yusuf la ta'manna. Nah, dibaca dengan dua cara. Ada raum, ada ismam, ada raum, ada ismam.
Nah, kalau raum harokat dhammah nun dibaca tidak sempurna. La ta'manna. Sedangkan pada ismam harokat fathah pada nun tasydid dibaca gunnah yang terbuang dengan isyarat bibir dimonyongkan. Ya, mungkin agak sulit bagi antunna memahami penjelasan dari ustazah karena ustazah tidak mencontohkan praktek kepada antunna. Jadi ustazah harap antunna bisa lihat bagaimana cara membaca raum dan ismam ini. Bisa antunna coba cari nanti ya akhwat. Agak susah memang jika ustazah tidak mempraktekannya secara langsung kepada antunna, akan tetapi insyaallah jika antunna mencari qori lain ketika dia membaca raum atau ismam, nah insyaallah sudah tergambar di fikiran antunna. Kita lanjut ya akhwat. Tapi untuk sekedar pemahaman antunna bahwa Quran surah Yusuf ayat 11 tadi akhwat bisa dibaca dengan dua cara, ada raum, ada ismam. Nah, nanti bagaimana bentuk bibirnya ketika raum, bagaimana dia pengucapannya dan bentuknya ketika ismam, antunna bisa lihat ya akhwat. Untuk sekarang ustazah afwan jiddan ustazah belum bisa mencontohkannya secara langsung kepada antunna karena kita masih online atau daring. Insyaallah di lain waktu. Atau jika antunna ingin mengetahui bagaimana raum dan ismam, antunna bisa buka qori lain ketika dia baca bagaimana raum dan bagaimana ismam. Nah, kita lanjut ya akhwat. Yang ke-5. Ada Quran surah Al-Fussilat ayat 44. Nah, di sini ada hamzah. Hamzah yang pertama dibaca jelas nih. Hamzah yang pertama dibaca jelas. Sedangkan yang kedua dibaca samar, yaitu antara hamzah dan alif. Namanya tashil, dibaca dengan tashil. Nah, a'jami wa arabiyyun. A'jamiyun wa arabiyyun. A yang pertama, hamzah yang pertama itu akhwat, dia dibaca jelas. Sedangkan ada garis ini akhwat, bisa antuna lihat. Yang kedua itu, nah ini yang kedua, dia dibaca samar antara hamzah dan alif. A'jamiyun wa arabiyyun. Selanjutnya yang keenam ada Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, bi'sal ismu. Nah, ini secara zahirnya kita membacanya bi'sal ismu. Ternyata cara membacanya yaitu memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya menjadi bi'salismu. Nih, bi'salismu. Bukan bi'sal ismu, tetapi bi'salismu. Bisa dibedakan akhwat? Nah, maka dia membacanya menjadi lismu. Al-ismu atau lismu. Ini adalah ibtidah ikhtibari dalam rangka menguji murid dan tidak boleh secara ikhtiari atau kesengajaan. Bi'salismu. Coba kita buka ya akhwat, Quran surah Al-Hujurat ayat 11.
Saya berharap jika pelajaran tajwid, Antuna sudah menyiapkan Quran, lebih baiknya Quran terjemah ya akhwat. Al-Hujurat ayat 11. Nah, di situ kalimatnya bi salismul fusuku. Bi salismul fusuku ba'dal iman. Bi salismu. Selanjutnya Quran surah Al-Furqan ayat 6-9. Nah, ini sering banyak kita jumpai ya akhwat di beberapa surah. Nah, jika kita membaca Al-Quran dengan terburu-buru, ingin cepat selesai, pasti Antuna tidak akan melihat adanya seperti huruf ya ini kecil ya akhwat setelah huruf ha. Nah, ini dibaca panjang 2 harakat. Fihi muhanan. Fihi muhanan. Maka dari itu akhwat, Saza sangat berharap kepada Antuna, khususnya Antuna sudah kelas 8. Jangan membaca Al-Quran dengan terburu-buru. Saya berharap Antuna yang sudah kelas 8 bisa memperbaiki bacaan Antuna sehingga di kelas 8 ini bacaan Antuna sudah bagus. Karena setelah kita mempelajari ini, insya Allah kita akan mulai tatbik, yaitu memperbaiki bacaan Antuna. Dan lagi saya ingatkan, jangan terburu-buru akhwat, jangan terburu-buru dalam membaca Al-Quran. Setiap huruf itu punya hak dan mustahaknya yang harus kita penuhi. Huruf ra di mana, huruf kha di mana, huruf ain, ghain. Faham ya akhwat? Bukankah kita akan mendapatkan dari satu huruf itu Nah, akhwat, bukankah saat kita membaca Al-Quran satu huruf, kita akan mendapatkan 10 kebaikan? Antuna pasti sudah mengetahui bahwa keutamaan membaca Al-Quran itu juga banyak akhwat. Bagaimana kita ingin mendapatkan keberkahan dalam membaca Al-Quran sementara kita membaca Al-Quran saja ingin cepat selesai, makharijul hurufnya tidak kita perhatikan, apalagi saat ada waqaf, lalu ibtida'nya di mana kita tidak tahu. Nah, inilah gunanya kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, juga jangan lupa ya akhwat untuk senantiasa mencatat apa-apa saja poin-poin penting yang kalian dapat saat pelajaran berlangsung. Insya Allah itu akan memudahkan Antuna dalam mengulang atau memurojaah pelajaran. Selanjutnya kita masuk ke yang ke-8. Nah, di sini akhwat perlu diperhatikan, Quran surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2 dibaca wajib saktah ketika wasal pada tanda ini ada huruf wajib sakta ya akhwat.
Maksudnya apa? Berhenti sebentar tanpa bernafas. Kita lihat coba. Contohnya, Quran surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Aywaja qayyiman liyunzira. Nah, ketika aywaja di sini kita berhenti tanpa bernafas. Bukan aywaja baru tarik nafas gitu. Enggak ya, akhwat. Tetapi kita berhenti sebentar tanpa menarik nafas. Lalu kita lihat di surah Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq. Wa qila man raq. Di situ ketika man kita baca wa qila man, nah kita berhenti tetapi tidak boleh bernafas. Wa qila man raq. Raq. Nah, ada lagi di surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana. Kalla bal rana. Fahimtun akhwat? Nah, ada lagi Quran surah Ar-Rum ayat 54, dha'fin, dha'fan. Nah, huruf dhad di sini boleh dibaca dengan dua cara. Boleh huruf dha-nya fathah seperti yang sudah kita baca, dha'fin, dha'fan. Boleh dibaca dengan harokat dhammah, du'fin, du'fan. Selanjutnya ada, kita lihat. Nah, seperti tanda kalau seperti tanda derajat begitu ya akhwat, itu namanya tanda as-sifrul mustadir. As-sifrul mustadir, bulatan sempurna, artinya yaitu bulatan sempurna pada huruf illat, alif, ya, atau waw. Nah, bulatan tersebut bisa terdapat di alif, bisa di waw atau ya, dan tidak dibaca. Bacanya seperti biasa akhwat. Nah, bulatan sempurna as-sifrul mustadir ini dia tidak dibaca. Wa thamuda fama yatlu suhufa min naba'il mursalin. Min naba'il mursalin, dia nggak dibaca ya akhwat. Baik, misalnya antunna membacanya panjang, bukan ya akhwat, dia tidak dibaca panjang juga. Ya, dia tidak dibaca min naba'il mursalin. Ulaika. Nah, yang keterangan nomor 10 ini akhwat, dia hanya sebagian contoh dalam Al-Quran. Selanjutnya yang ke-11, huruf alif yang di atasnya ada bulatan lonjong. Nah, dibaca ketika waqaf dan tidak dibaca ketika wasol. Hal tersebut terdapat pada 7 lafaz berikut. Qawarira, salasila, salasila wa aghlala wa sa'ira.
Paham ya akhwat? Nah, ketika lafaz salasil, ketika waqaf bisa dibaca dengan dua cara. Menetapkan alif. Caranya salasila. Salasila. Atau yang kedua, membuang alif sehingga berubah menjadi lam sukun. Salasil. Paham ya akhwat? Ketika bulatan lonjong ini dia dibaca ketika waqaf dan ketika wasal dia dibaca. Afwan, maksudnya ketika waqaf dibaca dan tidak dibaca ketika wasal. Na'am. Nah, selanjutnya yang ke-12 ada Quran surah An-Naml ayat 36. Ketika waqaf dengan membuang ya dalam bacaan boleh dengan sukun sempurna atau dengan raum. Nah, ini ada huruf ya kecil akhwat. Seperti huruf ya kecil. Nah, dibaca fathah ketika wasal. Ataniya. Atau ketika waqaf atau berhenti dibaca dengan dua cara. Bisa menetapkan ya, yaitu atani, atau membuang ya, atan. Nah, boleh dua-dua ya akhwat. Lalu ada Quran surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Nah, ini akhwat dibaca dengan dua cara. Ada yang dengan 6 harakat, itu mad lazim, dan dengan tashil. Nah, tashil itu adalah hamzah pertama dibaca jelas, sedangkan hamzah kedua dibaca samar antara hamzah dan alif. Berarti coba kita contohkan. Az-zakaraini, az-zakaraini, dan bisa dibaca dengan tashil. Lanjut ya akhwat, nomor 14 Quran surah Asy-Syu'ara ayat 63. Firqin dibaca dengan dua cara. Ra dibaca tebal ketika waqaf dengan sukun, yaitu firq. Ra boleh dibaca tebal atau tipis ketika waqaf dengan raum, yaitu firq. Nah, ini ya, dia boleh dibaca tebal atau tipis. Nah, keterangan ketika waqaf dengan sukun qaf, ini qaf, bukan kasrah lagi sehingga ra dibaca tebal. Firq. Gitu ya akhwat. Nah, tanbih untuk antunna, perhatian untuk antunna. Ketika membaca Al-Qur'an, antunna juga harus bisa membedakan kapan kita baca ra itu tebal dan ra tipis. Ya akhwat, Ustazah minta kepada antunna untuk mempraktekkan apa yang sudah antunna pelajari di tajwid ini. Ke bacaan Al-Quran antunna sekalian. Nah, terakhir kita mengenai nun iwad atau nun wasal. Nun iwad atau nun wasal adalah nun kecil yang dibaca dengan harakat kasrah. Coba kita lihat, nun iwad terjadi apabila yang berharakat tanwin, an, in, un bertemu dengan hamzah wasal. Nah, ini namanya hamzah wasal ya akhwat. Sehingga lafaz nun dalam tanwin bunyi an, in, un dibaca menjadi huruf nun yang berharakat kasrah. Contohnya khairan, ini kita jumpa dengan ada tanwin berjumpa dengan hamzah wasal.
maka dibaca khairanil wasiyah. Khairanil wasiyah. Lalu lahwanin faddu yauma idzinil haqq qaumu lutinil mursalin adunil mursalin illa ifkun iftarah. Nah, contoh-contoh ini akhwat, jika tanwin bertemu dengan hamzah wasal maka kita tambah dengan nun iwad atau nun wasal yang berharokat kasrah. Ayat-ayat di atas hanya sebagian contoh di dalam Al-Quran. Nah akhwat, sekali lagi untuk penutup akhwat, Ustazah tekankan kepada antunna sekalian untuk membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid yang sudah antunna pelajari. Ayo akhwat, amalkan apa yang sudah antunna dapat dalam menuntut ilmu, terutama di pelajaran tajwid. Jangan terburu-buru lagi ketika membaca Al-Quran. Jangan ingin cepat siap akhwat, tetapi tajwidnya, makharijul hurufnya itu berantakan. Karena akhwat, harokat yang salah itu juga dapat mempengaruhi makna Al-Quran. Antuna ingin merubah makna Al-Quran? Tidak kan? Maka dari itu Ustazah nasihatkan kepada antunna untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya akhwat, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi antunna sekalian. Jika ada yang salah, Ustazah mohon maaf. Bittaufiq wan najah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.